Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Bousoku no Berserk yang sekarang episode kedua. Anime ini genrenya genre action. Buat kalian yang gak suka langsung skip aja. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Scene diawali dengan memperlihatkan suasana makan sore di sebuah gereja. Mereka sangat berterima kasih atas karunia Tuan Laplace, yang mana Laplace ini adalah pencipta dunia itu. Saat meninggalkan dunia, Laplace memberikan kekuatannya pada manusia. Kekuatan tersebut yaitu biasa disebut skill. Semua bocil nampak senang dengan makanannya. Namun beda dengan si bocil ini, dia yang murung itu karena merasa Tuan Laplace gak adil. Dirinya mendapatkan kekuatan lemah yang berbeda jauh dengan para kesatria suci. Karenanya dirinya itu ditelantarkan. Mak Suster lalu bilang jika dulu semua orang hidup setara tanpa adanya skill, status, dan monster. Bocil ini sangat menginginkan kehidupan yang seperti itu. Tak lama, suster muda datang dan bilang jika dirinya tak menemukan salah satu anaknya yang hilang. Anak yang hilang itu bernama Sahara. Lalu nampak bocil yang diculik di episode sebelumnya kemarin. Di sini dia terlihat sangat ketakutan hingga menangis. Ketika si pencuri pergi dari sana, muncullah Fate yang menenangkan bocil tersebut dan melepaskan ikatannya. Bersamaan dengan itu, bocil ini nampak sangat terkejut karena rupanya si pencuri sudah ada di belakang mereka secara tiba-tiba. Fate mencoba tenang dan mengeluarkan pedangnya. Melihat si pencuri yang mendekat, Fate merasa jika dirinya harus membawa si bocil ini ke tempat yang aman. Di tengah kebingungannya, Great memberikan ide agar Fate berlari ke arah belakang karena musuh yang menganggap dirinya itu lemah. Fate pun menuruti perkataan Great dan lari menyusuri lorong. Namun ya si abang ini tetap mengejar Fate hingga Fate terpojok ke jalan buntu. Namun secara nggak diduga, Fate berhasil membuat luka gores di tubuh si penculik meski cuma sedikit. Oleh hal itu, si abang ini marah dan akan menyerang Fate. Great yang menyadari jika jurus itu adalah Sharp Edge, inilah yang dia lakukan. Saking kuatnya hingga membuat pedang nih abang juga ikut patah. Fate lalu menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk menculik nih bocil. Karena nih orang gak mau ngejawab, mau gak mau Fate menyiksanya hingga pada akhirnya abang ini mengatakan jika Hado Flerik lah yang menyuruhnya. Di sisi lain, nampak Hado yang tengah menyiksa seorang bocil hingga nangis kayak gini. Kesatria apa gimana lu bang? Fate yang menyadari bunyi perut nih bocil. Oleh karena itu, Fate pun mengajaknya makan. Dan kita pun dikenalin nama nih bocil, yaitu Sahara. Nah, dari sini kita tahu jika bocil inilah yang dikhawatirkan oleh Mak Suster di awal episode tadi. Lalu Fate membelikannya daging panggang di warung. Wedeh, seneng banget gua ngelihatnya dah. Yang awalnya Fate cuma makan seadanya, sekarang udah makan daging. Lanjut, bocil ini tentu sangat senang karena itu pertama kali baginya memakan sebuah daging. Melihat Sahara yang sampai nangis memakannya, dirinya pun memberikan daging miliknya. Singkat cerita, Fate pun menyerahkan Sahara kembali ke gereja tempat tinggalnya. Dirinya sangat senang karena itu kali pertama dirinya mendapat ucapkan terima kasih dari seseorang. Sepulangnya Fate dari gereja Sahara, dirinya nampak mengecek status yang mana terlihat banyak sekali skill yang sudah Fate dapatkan. Salah satunya teknik jurus pedang satu tangan. Skill itu bisa mengeluarkan 2 kali lipat critical damage dalam sekali serang.
Andai saja Fate tadi telat melawan si abang laknat, mungkin dia tuh udah modar. Di tengah jalan, Grant lalu mengingat jika Fate ini kelupaan membeli baju untuk dipakai besok di hari pertamanya bekerja untuk keluarga Hart. Lalu kita pun ditunjukin para bapac yang baru saja mendengar kabar bahwa Tuan Mason Hart, yaitu ayah Roxy Hart, telah dibunuh oleh naga langit di Pulau Galia. Yang pastinya Roxy lah yang akan jadi pewaris selanjutnya. Di keesokan harinya, Fate dibuat sangat terkejut lagi dengan rumah Roxy yang begitu megah. Dirinya nampak juga telah merubah penampilannya. Roxy yang tiba pun tentu membuat Fate makin terpelongo dengan kecantikannya. Tentu Roxy merasa malu dan juga memuji Fate yang telah merubah penampilannya juga. Dirinya lalu meminta Fate masuk dan mampir di sebuah makam yang tentunya itu adalah makam sang ayah, yaitu Mason Hart. Roxy menjelaskan jika ayahnya telah meninggal 5 hari yang lalu akibat melawan naga langit di Galia, yang mana Galia adalah benua yang dikuasai oleh monster. Kesatria suci juga mendapat tugas khusus untuk mencegah mereka datang menyerang, dan tahun ini adalah giliran keluarga Hart melaksanakan tugas tersebut. Meski awalnya itu bukan misi yang sangat bahaya, namun naga langit yang tak pernah turun dari sarangnya ribuan tahun yang lalu kini telah menyerang hingga membuat semua pasukan ayah Roxy pada modar. Sebagai penerus keluarga Hart saat ini, Roxy meminta bantuan Fate untuk meramaikan keluarganya bersama-sama. Mau nggak mau, Fate pun dengan senang hati menerimanya. Ketika mereka hendak berpegangan tangan, seketika Fate teringat jika skill telepatinya itu akan aktif saat menyentuh tangan Roxy. Untungnya dirinya mengalihkan perhatian pada salah satu pelayan yang kebetulan menghampiri mereka. Roxy lalu memperkenalkan Fate pada pembantunya yang bernama Haru. Baru saja Haru memperingatkannya agar Fate menjaga sikap di sana ketika makan, malah ini yang dia lakukan. Di tengah Fate yang memotong tanaman, nampak bapac yang memperingatkan Fate agar tak lupa beristirahat dan tak terlalu memaksakan diri. Dan rupanya hari itu adalah seminggu Fate bekerja di sana. Mereka awalnya mengira jika Fate ini adalah orang gila yang berbicara dengan pedang, apalagi pas makan daging. Tapi ya gua paham jika Fate ini telah 5 tahun tak makan daging. Terus Haru nongol dan bilang jika Fate dipanggil oleh Roxy. Kita pun ditunjukin keindahan tanaman dan juga kecantikan Roxy yang sangat kawaii. Mereka nampak terlihat sangat romantis. Di tengah itu, Fate merasa agak aneh dengan rasa laparnya yang semakin brutal. Saking parahnya, Fate ini gak mendengar ucapan Roxy meski sudah berteriak berkali-kali. Sesaat dia tersadar dan terkejut dengan Roxy yang memanggilnya Faye, yang mana itu adalah nama yang biasa digunakan almarhum sang ayah. Mengetahuinya, Roxy merasa jika Fate ini juga mirip dengan dirinya. Alasan Roxy yang memanggil Faye yaitu karena dirinya sudah menganggap Faye sebagai keluarganya. Saking terkejutnya, Fate hingga kayak gini. Saat tersadar, Fate sudah berada di kamarnya dan juga mendapat surat dari Roxy agar Fate tidak usah bekerja dan istirahat terlebih dahulu. Dirinya yang menanyakan pada Grant apa yang sedang terjadi pada tubuhnya, karena sebelumnya dirinya tuh tidak sampai separah itu. Namun Grant bilang jika Fate telat nanyanya, nasi telah jadi bubur, yang mana setelah skill kerasukan merasakan suatu jiwa, maka tak bisa dihentikan lagi. Semakin banyak Fate makan, maka akan semakin kuat. Sekaligus Fate akan semakin menginginkannya. Dia itu telah ditakdirkan untuk memburu jiwa manusia hingga akhir hayatnya. Singkatnya, Fate ini harus membunuh banyak jiwa agar dirinya bisa bertahan hidup dan semakin kuat. Karena jika tidak, Fate akan kehilangan akal sehat dan menyerang orang-orang sekitar dengan membabi buta. Bahkan mata Fate berubah menjadi merah. Oleh karena itu, singkat cerita, Fate pun pergi ke hutan dan berburu goblin demi bisa menghilangkan penderitaannya tersebut. Merasa belum puas, dirinya lalu berniat pergi ke hutan Hobgoblin yang dari namanya saja kita udah tahu jika tempat itu adalah tempat banyaknya goblin.
Sesampainya di sana, tanpa banyak bacot, dia tuh langsung ngebacok para goblin yang lagi nongkrong. Alhasil, dirinya dapat membunuh beberapa goblin besar. Fate nampak sangat nafsu agar bisa memuaskan rasa laparnya itu. Setelah situasi mulai tenang dan Fate juga udah kembali normal, tak lama melihat sosok monster besar muncul yang ternyata itu adalah Goblin King, di mana status monster itu tak jauh berbeda dari milik Fate. Mengetahui adanya skill pemulihan, yang mana itu adalah skill langka yang bisa membuat siapapun bertarung walau terluka, Fate pun jadi sangat tertarik dan berniat memburu nih monster. Dirinya dengan sangat berhati-hati bersembunyi dari balik pepohonan, dan inilah yang dia lakukan. Meski berhasil, namun itu tak membuatnya modar. Cuma tangannya aja yang kepotong. Dirinya nampak salfok sama suatu benda yang entah apa itu. Namun si monster ini malah ngamuk hingga membuat Fate jadi sedikit kewalahan. Namun Great menyuruhnya menyerang, dan inilah yang terjadi. Fate pun berhasil mendapatkan skill pemulihan dan juga kekuatan, yang mana menurut Great itu sudah cukup untuk membuka level 1. Merasa bingung, Great pun ngejelasin pada Fate jika level 1 itu adalah wujud barunya yang bisa dilakukan dengan cara Fate memberikan semua statusnya yang ia dapatkan sejak bertemu dengan Great pertama kali. Fate yang merasa jika itu sangat kebanyakan, namun jika Fate tak melakukannya, maka Fate akan kehilangan hak milik dari Great. Fate mau bertambah kuat sendiri atau kuat bersama-sama, dan Fate harus memutuskannya sekarang juga. Mau nggak mau, Fate pun melakukannya. Saat ritual dilakukan, di sini Fate merasa jika kekuatannya terasa terhisap. Tak lama, Great pun berevolusi menjadi sebuah busur sihir. Karena penasaran, Fate langsung mencobanya pada sebuah goblin yang lari ketakutan. Namun dirinya kebingungan dengan anak panahnya yang gak ada, yang ternyata wede, busur itu otomatis mengikuti target meski diarahkan sembarangan. Fate lalu menaruh semua uang yang ia dapat dari kuping goblin yang ia tukar dan ditaruh ke gereja tempat tinggal Sahara. Dan ya, situ lahir dari anime Boushoku Berserk episode kedua. Wede, gimana, seru nggak nih episode kali ini? Tentunya seru dong. Masa iya udah ngelihat MC OP, NPC-nya juga kawaii, masih mau bilang nih anime gak seru? Mungkin ya selera orang berbeda-beda. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.